Halo Taurus, Telearkana dengan Adi di sini. Ini bacaan untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini general reading ya, teman-teman ya, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Update untuk pergerakan langit Minggu 25 Mei sampai 3 Juni. Kemarin di 25 Mei kita baru saja melewati The Mars Pluto Square ya. Ini dimana Mars ini berada di Taurus dan Pluto ini sedang retrograde di Aquarius ya. Itu 5 derajat masing-masing dan ini gesekan yang kuat artinya ya. Gesekan yang kuat antara dua energi besar. Satu energi ingin sebuah kenyamanan, ingin zona nyaman, yang satunya energinya itu mengutamakan diri yang otentik ya, istilahnya keaslian dari diri gitu ya. Jadi ketika intinya teman-teman Taurus di sini mungkin merasa bahwa apa zona nyaman yang sedang ada di sekitar kalian, yang sedang kalian berada saat ini itu merupakan zona yang dimana kalian tidak merasa otentik, itu akan menjadi bermasalah ya tentunya ya. Kalian akan semakin ya, satu sisi kalian dituntut untuk lebih authentically you, intinya gitu ya. Dengan adanya Pluto retrograde di Aquarius di sini ya. Jadi ini fixed sign versus fixed sign ya. Sama-sama keras kepala. Jadi intinya di sini advice-nya adalah ya mau membangun boundaries atau intinya kalian mendorong ke depan ya, apapun itu ya, menjadi lebih otentik dari diri kalian. Jadi intinya di sini kalau misalnya tidak in align ya, tidak selaras zona nyaman kalian dengan diri kalian yang otentik, tentunya kalian akan protes di situ ya. Kalian akan mendobrak keluar. Lalu kemudian di Jumat 29 Mei 2026, di sini Merkuri memasuki Gemini ya, bergabung bersama Matahari, Jupiter, dan Uranus, di mana ini pergerakan mental ya, pergerakan mental dari yang semula Merkuri di Taurus bergerak ke Gemini, di mana komunikasi nanti akan semakin lancar, ide-ide baru nanti akan semakin fluid ya, semakin cair, kegiatan sosial nanti akan semakin banyak terjadi gitu ya, banyak aktivitas-aktivitas sosial dan sifatnya yang kaitannya dengan platform digital itu akan berkembang dengan baik di sini ya. Jadi intinya ketika Mercury enters di Gemini ini kita seperti ya itu tadi ya, bagi teman-teman yang sebelumnya di Mars Pluto Square itu kalian tidak selaras ya zona nyaman dengan keaslian diri kalian, maka kalian akan mensuarakannya ketika dengan adanya Merkuri masuk ke Gemini di sini, dan suara itu akan semakin tajam dan keras ya. Jadi bisa jadi suara itu dalam bentuk protes, dalam bentuk perubahan diri macam-macam ya di sini ya. Intinya pada Merkuri enters Gemini di sini itu bagus untuk kegiatan komunikasi kreatif ya, menulis, buat film, launching proyek-proyek yang kaitannya dengan media digital. Cuman negatifnya adalah ya jebakan mental ya, dimana banyak sekali hal-hal yang muncul di pikiran kita, di otak kita, sehingga kita bingung mau mengutamakan yang mana gitu ya, dengan adanya Merkuri masuk di Gemini ini. Lalu di weekend ya kita ada di 31 Mei kita full moon di Sagittarius 10 degree ya, ya ini blue moon ya, dimana ini adalah second full moon di bulan Mei ini. Seperti yang saya jelaskan dulu di awal-awal bulan, bahwa kita memasuki bulan Mei dengan full moon di Scorpio, dan nantinya akan diakhiri dengan full moon di Sagittarius gitu ya. Jadi intinya full moon di Sagittarius ini ya kita akan semakin berani untuk mencari kebenaran sejati ya, lebih ke memaknai apa itu sebuah kebebasan bagi diri kita, dan kita juga akhirnya bisa melihat segala kejadian yang ada di hidup kita itu dari segi makronya ya, dari segi atas gitu ya, dari sudut pandang dari gambaran besar gitu ya, dan apa yang tersembunyi nanti akan muncul dari berbagai aspek gitu ya, itu akan diterangi dengan adanya full moon di sini. Ya sarannya adalah ya ini momen yang tepat ya untuk menghapus filosofi yang tidak lagi relevan sama kita ya, karena nanti yang tersembunyi itu yang selama ini tidak kita sadari itu nanti akan muncul ke permukaan, kita akan merasakannya, kita akan menyadari ya, dan kita dengan dari situ kita mulai bisa bergerak ke masa depan dengan menggunakan filosofi atau pemahaman yang baru.
gitu ya. Jadi intinya ikuti saja ide-ide atau apapun informasi yang muncul ke permukaan ya, yang diterangi oleh full moon di Sagittarius nanti di weekend gitu ya. Oke, tapping into Taurus energi ya untuk teman-teman Taurus di sini. Mari kita masuk ke energi teman-teman Taurus di sini. Mohon bantuan semesta. Oke, sekali lagi. Split the deck. Energi utama Taurus kali ini adalah journey. Ya, ini tampaknya ada sebuah energi traveling ya di sini ya, dengan adanya journey di sini ya, petualangan. Gitu ya, petualangan baru dengan adanya ya itu ya mulai bagi teman-teman Taurus di sini yang ketika Mars square Pluto di sini ya itu merasa tidak nyaman dengan zona nyaman yang selama ini sudah ada gitu ya. Kalian akan semakin terdorong untuk mencari suaka lain gitu ya. Jadi seperti energinya di sini itu Mars Pluto square itu seperti kita itu dalam sebuah rumah di mana rumah itu tidak ada makanan dan di luar itu sedang badai salju gitu ya intinya ya. Jadi kita itu seperti dihadapkan pada dua pilihan. Kamu mau stay di sini dengan kondisi aman tapi tidak ada makanan, atau kamu mau mencoba untuk menerobos badai salju di depan untuk mendapatkan shelter yang lebih baik gitu ya, dengan adanya tentunya makanan di situ ya yang kita butuhkan. Jadi feelingnya itu seperti itu, dan di sini ada energi journey. Jadi tampaknya teman-teman Taurus di sini akan ya dalam kelompok besar kalian gitu ya, sebagian besar dari kalian akan memilih untuk keluar ya, menghadapi badai es itu ya, dan mencari stability yang baru, tempat yang jauh lebih stabil, yang jauh lebih nyaman untuk kalian gitu ya. Oke, mari kita lihat kondisi Taurus saat ini ya. Mohon bantuan semesta untuk kondisi Taurus saat ini. Oke, kondisi Taurus saat ini kalian ada SOS ya. SOS ini distress, act with urgency, assistance needed. Jadi di sini ada sebuah energi yang cukup stressful ya, yang dimana ini menekan terus-menerus ya, distress di sini. Act with urgency, jadi sesuatu hal yang tiba-tiba dan harus segera gitu ya, urgent sifatnya. Lalu assistance needed, jadi kalian tidak bisa sendirian di sini. Dimana kalau misalnya kalian menghadapi ini sendirian, tentunya kalian akan kewalahan ya. Jadi intinya di sini SOS adalah energi sebuah minta bantuan, minta backup gitu ya, minta backup apapun itu terms and conditionnya ya. Kalian misalnya di kantor mungkin kalian kebanjiran kerjaan, jadi akhirnya kalian meminta bantuan pada rekan kerja atau bahkan atasan gitu ya untuk menambah karyawan atau menambah seseorang yang membantu kalian gitu ya. Atau bisa jadi kalian dalam konteks keluarga gitu ya, kalian kerepotan gitu ya. Mungkin kalian berdua adalah pasangan yang bekerja, tapi kalian tidak ada waktu untuk merawat rumah, untuk handle anak-anak gitu ya, apapun itu ya, dengan kegiatan keluarga di sini. Dan di sini kalian benar-benar membutuhkan seseorang gitu ya, mungkin pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga untuk membantu kalian gitu ya, dengan ada energi SOS di sini. Jadi tampaknya di sini teman-teman seperti ada energi ya itu ya, kalian seperti ditekan gitu ya dengan adanya kondisi zona nyaman kalian yang saat ini tuh tampaknya sudah tidak lagi mumpuni gitu ya, sudah tidak lagi mampu membuat kalian untuk nyaman di situ ya, sehingga kalian seperti mengirimkan sinyal SOS di sini, meminta bantuan karena kalian mungkin masih belum mendapatkan suaka yang baru atau zona nyaman yang baru gitu ya. Itu dengan adanya energi journey dan SOS di sini. Oke, mari kita lanjut masuk ke dalam tarot untuk 3 energi main layer di sini bagi teman-teman Taurus. Oke, sekali lagi. Ya, terima kasih semesta. Taurus, energi yang pertama Six of Cups. Lalu kemudian The Sun. Lalu kemudian The Magician.
Bottom of the deck, Queen of Cups. Ya, dengan bottom of the deck, Queen of Cups di sini, ini tampaknya kalian seperti menyimpan sesuatu ya dalam hati ya. Kalian menyimpan sesuatu dalam hati, ada sebuah keinginan yang dimana kalian di sini ingin sekali untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalnya Queen of Cups di sini itu lebih pada menahan diri, menahan hati gitu ya. Kalian tidak berusaha untuk menyampaikan ini pada siapapun gitu ya dengan Queen of Cups di sini ya. Dan kalau misalnya kaitannya dengan journey dan SOS di sini, intinya ya kalian seperti ingin berpetualang keluar ya, kembali lagi yang saya rasakan tadi bahwa adanya ketidaksesuaian zona nyaman ya, zona nyaman sudah tidak lagi, yang ada selama ini sudah tidak lagi mumpuni untuk kalian bisa bertahan di situ dengan nyaman gitu ya, dan kalian menginginkan untuk sebenarnya itu untuk segera pindah atau keluar gitu ya ke zona nyaman yang baru gitu ya, tapi kalian di sini masih menahan diri gitu ya, masih tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi aspirasi kalian, isi hati kalian, keinginan kalian gitu ya. Dengan adanya Queen of Cups di sini. Lalu kemudian energi yang pertama tadi ada energi Six of Cups ya. Six of Cups ini spoil for choice, jadi kebingungan karena terlalu banyak pilihan yang ada di depan mata gitu ya. Itu. Dan kalian di sini lebih intinya ya itu tadi ya, karena banyaknya tekanan di masa lalu ya, tekanan di zona nyaman yang lama gitu ya, kalian menjadi kebingungan gitu ya dengan adanya banyaknya tuntutan kanan kiri gitu ya, dengan adanya Six of Cups ini. Bisa jadi Six of Cups ini juga ya kalian ingin pergi ke suatu tempat, ke zona nyaman yang baru, tapi ternyata pilihan zona nyaman yang baru ini banyak gitu ya, banyak yang menarik, banyak zona nyaman baru yang menarik gitu ya bagi teman-teman Taurus di sini ya. Itu dengan adanya energi Six of Cups gitu ya. Cuman hati-hati teman-teman Taurus ya. Six of Cups ini juga berarti ya tidak semua yang disajikan pada kita itu sifatnya baik ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya not all the glitters is gold gitu ya. Jadi apa yang kita lihat bersinar gitu ya, terutama kalau misalnya kita ke pantai gitu ya, gitu apa yang kita lihat bersinar itu belum tentu itu adalah emas gitu ya. Bisa jadi itu hanya sekedar kaca atau sampah rumah tangga gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman Taurus di sini ya. Bijak-bijaklah dalam memilih gitu ya. Lalu kemudian energi kedua ada The Sun ya. The Sun ini adalah energi yang joyful energi, ini adalah kartu yang paling membahagiakan dari semua deck gitu ya. Ini yang paling power, ini yang paling clarity gitu ya. Itu akan menerangi semua yang ada kartu yang tampil di atas meja gitu ya. Dengan adanya The Sun di sini ada sebuah joyful energi gitu ya. Jadi kalian akhirnya memilih salah satu gitu ya dari 7 cups yang ada, dari sesuatu hal yang tampaknya membingungkan kalian gitu ya di masa lalu. Gitu ya, kalian mengejar itu dan kalian be happy memilihnya gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah The Magician, ya ini mastery energi ya. The Magician di sini adalah orang yang berusaha untuk memanifestasikan apapun itu bentuknya ya, journey-nya di sini ya, dengan adanya The Magician di sini ya. Tentunya ini juga bukan hal yang pertama buat kalian ya teman-teman Taurus ya, kalian sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya, di mana dulu harus berpindah-pindah suaka, berpindah-pindah zona nyaman gitu ya, untuk mendapatkan stability yang jauh lebih sifatnya jangka panjang gitu ya. Jadi ini bukan hal yang pertama, dan kalian di sini memanifestasikannya lagi dengan baik gitu ya. Oke, mari kita klarifikasikan lebih lanjut untuk 3 energi utama ini. Mohon bantuan semesta, klarifikasi 3 energi utama ini. Seven of Cups, The Sun, dan The Magician. Ya, bisa jadi kalian di sini berurusan dengan orang yang memiliki zodiak Leo. Bisa juga orang dengan berzodiak Gemini atau Virgo di masa yang akan datang ya, dengan energi ketiga tadi ya. Atau di sini kalian berurusan dengan water sign ya, Cancer, Scorpio, Pisces, dengan adanya bottom of the deck Queen of Cups tadi ya. Oke, kita klarifikasi Seven of Cups di sini.
Seven of Cups diklarifikasi dengan the Death. Lalu kemudian Ten of Cups. Lalu kemudian the Strength. The Sun diklarifikasi dengan Six of Swords. Jelas sekali ya, kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. The Hierophant, Taurus energi. Lalu kemudian Ten of Pentacles. Banyak energi penyesuaian di sini ya. Ada Ten of Cups, Ten of Pentacles, gitu ya. Itu lalu kemudian The Sun ini 19 juga 10 gitu ya. The Magician di sini diklarifikasi dengan Ace of Cups. Lalu kemudian Page of Cups. Lalu kemudian Justice. Oke, bottom of the deck Knight of Swords. Ya, dengan bottom of the deck Knight of Swords, kalian tidak perlu waktu lama-lama ya di sini ya. Knight of Swords di sini adalah seseorang yang bergerak sangat cepat gitu ya, bahkan bisa dikatakan terburu-buru gitu ya. Dengan adanya energi Knight of Swords di sini, ya ini Aquarius, Gemini energi gitu ya. Semua Knight itu membawa misi dan Knight of Swords di sini adalah second fastest Knight ya. Knight yang tercepat kedua setelah Knight of Wands gitu ya. Itu intinya di sini Knight of Swords di sini kalian tidak lagi berpikir panjang gitu ya, langsung saja gitu ya. Kalian keluar gitu ya, mencari suaka yang baru gitu ya, atau apapun itu yang baru, filosofi yang baru atau tempat kerja baru atau seseorang yang baru di sini ya. Itu dengan adanya energi Knight of Swords di sini. Lalu kemudian Seven of Cups diklarifikasi dengan the Death, Ten of Pentacles, dan the Strength. Jadi intinya ada transformasi yang sudah terjadi ya teman-teman Taurus di sini di masa lalu, di mana kalian sudah tidak lagi kebingungan. Transformasi ini menyebabkan kalian itu akhirnya jelas ya, ternyata ada banyak pilihan di luar sana gitu ya. Banyak shelter-shelter yang baru, banyak hal-hal yang baru yang bisa membuat kalian jauh lebih nyaman gitu ya, dan ini membuat kalian cukup bahagia sekali dengan adanya energi Ten of Cups gitu ya, sehingga kalian di sini berusaha untuk merealisasikannya ya ke dunia nyata gitu ya, keinginan-keinginan kalian untuk pindah ke tempat yang kalian inginkan itu ya. Dan kalian di sini memang benar-benar menguatkan diri gitu ya dengan adanya the Strength di sini ya. Itu Leo energi teman-teman, jadi di sini sangat kuat sekali dengan Leo energi teman-teman ya. Itu Leo energi Scorpio dengan the Death ya. Itu. Lalu kemudian the Sun di sini diklarifikasi dengan Six of Swords, the Hierophant, dan Ten of Pentacles. Ya tentunya kalian akhirnya berhasil keluar gitu ya, kalian pindah dari zona lama, zona nyaman yang lama ke zona nyaman yang baru yang jauh lebih tenang, jauh lebih stabil gitu ya. Dan di sini ya itu merupakan blessing ya, blessing dari semesta dengan adanya Hierophant di sini, blessing dari semesta, dan kalian keluarnya itu merupakan ya kembali lagi dituntun ya oleh semesta sepertian ya gitu ya, dengan adanya Hierophant di sini Taurus energi ya. Lalu kemudian Ten of Pentacles di sini ya, di situ kalian tentunya tidak cuma sekedar nyaman, tapi kalian bisa seperti membangun legacy yang baru gitu ya, usaha yang baru apapun itu. Tentunya teman-teman Taurus di sini tidak jauh-jauh dari material energi gitu ya, uang gitu ya, apapun yang bisa disentuh dan bisa dirasakan dengan adanya energi Ten of Pentacles di sini. Kalian happy sekali di tempat suaka yang baru ini, ternyata jauh lebih long term dan bisa sampai dipergunakan atau dikembangkan sampai untuk nanti anak cucu gitu ya, dengan adanya energi Ten of Pentacles di sini ya. Itu. Lalu kemudian the Magician di sini diklarifikasi dengan Ace of Cups, Page of Swords, dan Justice gitu ya. Jadi tampaknya ini terkait seseorang ya. Dengan adanya Ace of Cups di sini adalah feeling yang baru ya, seseorang yang baru, ada seseorang yang datang di kehidupan kalian dan kalian memanifestasikan ini gitu ya. Memanifestasikan ini, dan ini kalian seperti mendapatkan lampu hijau gitu ya dengan adanya Page of Cups di sini. Tampaknya ada sedikit respon gitu ya, dan kalian memang ini yang memang kalian inginkan gitu ya. Jadi kalian seperti
eh, berusaha untuk memanifestasikan ini tanpa henti gitu ya. Jadi kalian berusaha untuk mempertahankan vision kalian ke depan gitu ya, sehingga kalian bisa menjadi jauh lebih stabil gitu ya. Bisa juga bagi teman-teman yang Taurus yang tidak sedang berurusan dengan siapapun atau tidak sedang menjalin relasi dengan siapapun, Ace of Cups di sini bisa jadi berupa self love ya. Jadi di shelter yang baru atau di zona nyaman yang baru apapun bentuknya ya, bisa rumah, bisa hubungan, bisa relasi, bisa pekerjaan gitu ya. Intinya yang tempat yang baru, zona nyaman yang baru itu kalian seperti mendapatkan kasih sayang yang lebih ya di situ ya, kasih sayang lebih terutama dari diri kalian sendiri bisa jadi ya, karena Ace of Cup di sini lebih pada self love gitu ya. Tapi uniknya di sini Ace of Cups di deck ini tuh ada burung yang membawa koin di ujung paruhnya ya, dan dia memasukkan itu ke dalam cup ini ya. Jadi intinya di sini di zona nyaman yang baru ini kalian tidak hanya happy tapi juga prospek ya untuk kedepannya gitu. Dan kalian di sini mempelajari betul-betul gitu ya dengan adanya Page of Cup di sini. Ini sesuatu hal yang baru dengan dari kalian gitu ya, hal yang baru di kehidupan kalian. Dan The Justice di sini kalian seperti berusaha untuk menyeimbangkan itu ya, dibalance gitu ya. Karena kalian masih baru, tentunya banyak hal yang mesti harus disesuaikan di sini ya dengan adanya The Justice. The Justice ini juga bisa merupakan suatu bentuk karma dari masa lalu ya, karena kalian sudah mungkin berbuat baik di zona nyaman yang lama dan akhirnya semesta memberi kalian zona nyaman yang baru yang notabene jauh lebih stabil dan jauh lebih future oriented ya, masa depan gitu ya. Itu Justice di sini, Ace of Cups di sini, Cancer, Scorpio, Pisces dua ini ya. Yang ini Libra energi ya dengan adanya Justice di sini ya. Itu. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta. Oke, mohon bantuan semesta untuk teman-teman Taurus di sini yang sedang berusaha untuk segera pindah ya dari zona nyaman yang lama ke zona nyaman yang baru. Baik itu terkait seseorang, pekerjaan maupun relasi antar sesama, komunitas gitu ya. Oke, 3 energi, 3 saran untuk dari semesta untuk teman-teman Taurus di sini. Yang pertama adalah Nine of Swords, lalu kemudian The World, lalu kemudian Knight of Pentacles. Oke, bottom of the deck The Sun keluar lagi ya teman-teman, luar biasa ya energinya Taurus hari ini ya. Ya, energi The Sun di sini artinya be happy ya. Ini sebuah kejelasan dari semesta gitu ya. Tampaknya kaitannya nanti itu akan lebih mulai semakin terasa kejelasannya, semakin terang gitu ya. Energinya itu semakin mendekati weekend gitu ya teman-teman Taurus ya, dengan adanya full moon di Sagittarius di sini ya. Itu akan menerangkan semua hal-hal yang selama ini mungkin tidak kalian sadari gitu ya, bahwa itu zona nyaman yang bagus untuk kalian, untuk yang memang benar-benar prospek untuk masa depan kalian gitu ya. Dengan adanya energi The Sun di sini ya. Bisa jadi juga kalian juga baru menyadari kalau ternyata di hubungan yang baru ini orang ini jauh lebih stabil, jauh lebih bisa diajak untuk berumah tangga gitu ya. Itu dengan adanya energi The Sun di sini, dan kalian sangat happy sekali di sini ya. Itu intinya semesta di sini meminta kalian untuk ya be happy gitu ya. Ini merupakan karma untuk kalian, karma baik untuk kalian, kabar baik untuk kalian ya. Kalian memang pantas mendapatkannya. Lalu kemudian dengan adanya Nine of Swords di sini ya, lupakan masa lalu ya, lupakan, tidak usah terlalu banyak berpikir gitu ya. Tidak usah terlalu banyak berpikir. Akhiri saja ya zona nyaman di masa lalu itu dengan adanya The World di sini ya. Itu masuk ke dunia yang baru. Lalu kemudian di dunia yang baru ini ya silakan menanam benih ya, apapun itu ya, menanam benih di sini bisa jadi investasi, bisa jadi kalian di sini menginvestasikan sebuah material atau energi ya di sini ya.
Dan uniknya di sini Knight of Pentacles di sini turun dari kudanya ya. Dia jalan menuju dunia yang baru dan setiap langkahnya itu ada bibit-bibit investasi yang tercurahkan di sini ya, dan dia membawa sebuah benih yang paling berharga di pundaknya, gitu ya. Intinya teman-teman di sini sangat sangat apa ya, sangat membawa energi abundance ya dari semesta di situ ya. Jadi ini dunia yang baru untuk kalian ya, selamat datang ya di dunia yang baru teman-teman Taurus ya. Itu ya. Manfaatkan ini dengan baik, dunia yang baru ini, susun lagi kesalahan-kesalahan di masa lalu, jangan diulangi lagi ya teman-teman Taurus. Kita berbenah diri, ambil saja pelajaran-pelajaran dari masa lalu, kita terapkan untuk investasi di dunia yang baru dengan adanya Knight of Pentacles. Oke, mari kita lihat dari Moonology Oracle. Konteksnya ini macam-macam ya, bisa jadi dunia baru ini adalah kalian yang dari mulai single menjadi married gitu ya, itu tuh juga bisa gitu ya. Jadi saya merasakan di sini ada teman-teman Taurus yang hendak menikah gitu ya, dengan adanya kartu The Hierophant di sini ya. Itu ada yang teman-teman Taurus di sini yang hendak menikah, dan itu juga salah satu konfirmasinya adalah Ten of Pentacles, di mana ini adalah family energi ya, building and living and legacy gitu ya. Lalu kemudian di masa lalu juga ada Ten of Cups juga ya, happy family ya, happy energy gitu ya. Itu congrats ya bagi teman-teman Taurus yang sudah ada rencana untuk naik ke tahap selanjutnya dengan pernikahan gitu ya. Oke, Taurus, kalian mendapatkan full moon in Aries ya, a fiery climax approach gitu ya. Jadi intinya di sini sudah di depan mata ya teman-teman Taurus ya, sudah di depan mata, dan kalian sudah menemukan rumah yang baru, istilahnya gini ya. Rumah ini bisa macam-macam ya, bisa orang, bisa literally rumah, bisa jadi ini adalah sebuah tempat kerja gitu ya. Congrats bagi teman-teman Taurus ya. Lalu kemudian mari kita lihat dari Animal Spirit Oracle. Wah. Split the deck. Kalian mendapatkan Penguin Spirit, autentik ya, ini ya, tampak sekali ya, energi Mars Pluto Square ya, dimana kalian di sini tampaknya yaitu tadi ya, banyak teman-teman Taurus di sini yang di awal tadi saya merasakan bahwa kalian sudah tidak lagi nyaman berada di zona nyaman yang lama. Entah ini zona nyaman itu terkait pekerjaan, rumah, ataupun relasi gitu ya, atau komunitas pertemanan gitu. Jadi kalian di sini keluar dari zona nyaman yang lama dan kalian hidup dengan lebih otentik, dan kalian mencari zona nyaman yang baru yang lebih in align dengan, yang selaras dengan keaslian dari diri kalian gitu ya, yang intinya yang aku banget gitu ya. Dan di sini diklarifikasi juga dengan Penguin Spirit ya, otentik, keaslian. Saya bacakan, reach out to your tribe in times of need. Family give you strength when you face the storm. Love your uniqueness. You are full of surprise. Break free from other expectation. Just be yourself. Jadi intinya di sini semesta menginginkan kalian teman-teman Taurus untuk be yourself saja ya. Kalau memang zona nyaman yang lama itu dengan kalian be yourself itu bertentangan, ya sudah, jangan dipaksakan gitu ya. Tentunya kalian akan yang berkorban sendiri, kembali lagi self worth ya. Kita sendiri juga punya harga diri, juga punya intinya kita begitu berharga lah di sini ya. Jadi sebaiknya kita tidak mengikuti atau konform pada eksternal, tapi kalau bisa ya kita lebih berfokus pada diri kita sendiri. As long as kita bahagia gitu ya, tentunya orang-orang yang di sekitar kita pun juga akan bisa merasakan energi yang sama, yaitu kebahagiaan gitu ya. Oke,
Sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Taurus hari ini. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih atas like, subscribe, dan komennya ya teman-teman Taurus. Sampai jumpa di bacaan Taurus yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran. Salam satu semesta, terima kasih.